Selamat datang kembali di materi pengolahan sinyal digital. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sinyal, sinyalnya khusus gitu. Kita mulai dari review sedikit mengenai apa itu sinyal. Sinyal itu merupakan kuantitas fisik yang berubah terhadap ruang dan atau waktu. Jadi ini bisa merupakan fungsi yang bergantung terhadap waktu saja atau ruang saja atau ya ini salah satu contoh yang ruang saja, ruangnya ada sumbu X dan sumbu Y, atau kedua-duanya, waktu dan ruang. Ya, seperti itu. Sinyal sering digambarkan dalam bentuk seperti yang berosilasi seperti ini, tapi tidak terbatas hanya berbentuk yang seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut teori pengolahan sinyal, sinyal ini merupakan fungsi. Jadi fungsi yang membawa informasi mengenai suatu fenomena fisik. Jadi fungsi dari ini, misalkan ya, dari ketiga ini, itu yang pentingnya adalah dia membawa sebuah informasi yang kita inginkan. Nah, kalau dari sisi elektronika dan telekomunikasi, sinyal ini adalah informasi yang dibawa oleh tegangan atau arus atau gelombang elektromagnetik yang berubah terhadap waktu. Jadi tentu saja karena di telekomunikasi itu eh, yang pentingnya adalah informasi, maka informasi merupakan hal yang penting. Tapi kalau misalkan definisi dari sinyal menurut IEEE Transaction on Signal Processing atau komunitas sinyal processing mendefinisikan bahwa uh, sinyal yang hanya bergantung terhadap ruang saja itu bukan termasuk sinyal, tapi didefinisikan sebagai bentuk sinyal yang lain yaitu citra atau image. Jadi biasanya untuk pengolahan citra dengan pengolahan sinyal itu akan dipisahkan materinya atau bukunya gitu. Sehingga ini menjadi bahasan khusus gitu pengolahan citra ini. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa oh citra ini termasuk dari sinyal juga sehingga tidak boleh dilepas dari sinyal secara umumnya. Dan juga sinyal ini juga tidak selalu harus memiliki informasi. Gitu. Walaupun memang informasi itu suatu hal yang penting dalam pengolahan sinyal, tapi bisa jadi sebuah sinyal ini tidak memiliki informasi. Jadi hanya misalkan data yang berosilasi dari waktu ke waktu saja, tapi data apa itu tidak ada informasinya. Seperti itu. Beberapa karakteristik dari sinyal itu ada 5 buah, yaitu informasi amplitudonya, informasi periode, frekuensi, fasa, dan bentuknya. Jadi ini beberapa karakteristik sinyal yang penting dalam sebuah sinyal. Kita mulai dulu dari amplitudo. Amplitudo tentu saja hal yang berubah dari waktu ke waktu. Ini amplitudenya berapa, itu adalah informasi yang penting karena itu akan menggambarkan seberapa kuat atau seberapa dominan si nilai dari sinyal itu dari waktu ke waktu atau berubahnya itu seperti apa. Lalu periodenya bagaimana dia berulang atau tidak itu juga informasi yang cukup penting. Misalkan ini kalau kita bagi dari sini berarti periodenya itu adalah sepanjang ini gitu. Dan dia berulang dari waktu ke waktu. Tapi kadang ada juga banyak sekali informasi yang tidak berulang dari waktu ke waktu sehingga nanti periodisitasnya itu tidak ada, non periodik. Lalu frekuensi juga termasuk informasi yang penting. Kalau kita punya sinyal seperti ini, sinyal ini dibentuk oleh berapa frekuensi sih? Atau ya gabungan antara beberapa frekuensi sih. Nah, nanti bisa kita lihat bahwa oh ternyata ada 2 buah frekuensi yang dominan untuk membentuk sinyal yang ini. Lalu fasanya, bagaimana si sinyal itu bergeser fasanya. Ini salah satu contoh yang sederhana itu adalah kita punya kurva sinusoid, lalu dia bergeser fasanya bisa plus atau minus. Itu juga sebuah informasi yang cukup penting
untuk membedakan antara sinyal satu ke sinyal lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah dari bentuknya. Apakah nanti sinyalnya itu bentuk sinusoid atau sinyal kotak, segitiga, atau sync C, dan lain-lain. Ini juga salah satu karakter yang cukup penting untuk melihat bentuk dari sinyal ini seperti apa sih. Gitu. Kalau dari sisi klasifikasi sinyal, sinyal itu ada dua buah tipe. Yang pertama itu adalah sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Sinyal kontinu itu biasanya digambarkan dalam bentuk garis yang tidak terputus seperti ini. Sedangkan untuk sinyal diskrit itu garis yang terputus. Jadi datanya itu yang ada lingkaran-lingkaran di sini. Sedangkan untuk yang garis merah ini hanya untuk membantu saja bahwa bentuk dari sinyalnya itu kalau kita tarik garis lurus itu seperti ini. Jadi seperti itu. Yang membedakan dari sinyal continuous itu adalah bahwa waktunya ini, jadi sumbu dari waktunya ini adalah bilangan real. Jadi dia diperbolehkan nilai berapapun di sana gitu. Jadi salah satu ciri dari continuous itu adalah nilainya berkelanjutan atau terus-menerus, tidak terputus. Jadi kalau kita zoom di daerah yang sini, sinyalnya tetap halus gitu. Jadi dari titik ke titiknya itu masih ada. Lalu kalau kita zoom lagi di daerah yang sudah di zoom ini, ternyata masih tetap banyak sekali titik yang di dalamnya. Karena definisi dari continue itu adalah titik yang tak berhingga di antara datanya. Gitu. Ini adalah salah satu ciri dari sinyal continue. Lalu kalau sinyal diskrit itu merupakan bilangan integer, jadi hanya bilangan bulat saja atau z di sini. Jadi nanti di sini hanya bilangan bulat saja yang diperbolehkan. Gitu. Ya, contohnya ini T-nya itu dirubah menjadi N, bilangan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 25 di sini. Jadi sinyalnya itu karena sinyal yang disimpan di komputer itu harus diskrit, maka tentu saja ini tidak bisa dalam bentuk continuous yang titiknya itu dari data ke data itu tidak ada jedanya itu, jadi infinite point between data. Jadi titiknya tak berhingga itu tidak bisa dilakukan untuk disimpan dalam komputer karena tidak cukup nanti media penyimpanannya. Nah, salah satu cirinya itu kalau kita zoom baru sekali, ternyata sinyalnya sudah di antara datanya itu hanya 5 dan 6 saja. Tidak ada 5,1, 5,2, dan seterusnya sampai ke 6 ini. Jadi karena diskrit ini hanya terbatas, jadi nilainya itu tidak berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jadi ada yang disebut dengan nanti waktu sampling, waktu pengambilan datanya itu yang berhubungan dengan mengapa dia menjadi bilangan integer atau bilangan bulat. Untuk simbol dari sinyal kontinu itu biasanya X atau Y bisa apapun sebetulnya kita anggap sebagai fungsi dari suatu variabel menggunakan kurung biasa terhadap waktu seperti ini. Sedangkan kalau untuk sinyal diskrit ini biasanya pakai kurung siku. Dan di dalamnya ini waktu itu berubah menjadi N yang didefinisikan sebagai cuplikan ke N. Nah, untuk menampilkan sinyalnya pun kalau misalkan kita memiliki dua buah data seperti ini, untuk sinyal kontinu biasanya kita gunakan plot biasa yang menghubungkan antara garis. Jadi nanti ditarik garis seperti ini dari titik ke titiknya. Tapi kalau di sinyal diskrit ini nanti biasanya karena tidak terhubung secara langsung nanti jadi informasinya yang pentingnya adalah dari bawah ke atas. Jadi intensitasnya berapa seperti itu. Dan ini diplot menggunakan stem biasanya. Namanya disebutnya stem. Nah, kalau kita lihat dari basis nilai, tipe sinyal ini ada dua buah, yaitu tipe sinyal analog dan tipe sinyal digital. Jadi sinyal analog ini bilangannya real desimal,
Jadi kita bisa memberikan nilai berapapun di intensitasnya, dari minus tak hingga sampai tak hingga, walaupun itu tentu saja eh, cukup sulit untuk sampai tak hingga, biasanya nanti akan dinormalisasi ke nilai tertentu. Jadi kita bisa mendapatkan nilai berapapun di intensitasnya di sini itu. Kalau di sinyal analog. Tapi kalau untuk sinyal digital biasanya basis nilainya itu adalah biner. Jadi hanya keadaannya itu yang ada itu hanya 0 dan 1. Dan kombinasi 0, 1 ini nanti tentu saja bisa berubah menjadi data dalam bilangan real gitu, dengan akurasi tertentu. Jadi nanti bentuknya kalau misalkan di sinyal digital ini adalah sinyal kotak seperti ini atau pulsa-pulsa seperti ini dari waktu ke waktu, menandakan sebuah data. Biasanya sinyal digital ini digunakan lebih spesifik untuk data seperti itu. Nah, kalau kita gabungkan dari semuanya, nanti ya dilihat dari awalnya itu sinyal kontinu atau sinyal analog. Ini jadi sinyal analog itu nama lain juga bisa sinyal kontinu. Misalkan kita punya sebuah sinyal kontinu yang di alam, lalu kita cuplik dengan waktu sampling delta t yang di sini. Jadi kita ambil datanya dari waktu ke waktu tertentu dengan delta t tertentu, sehingga kita bisa dapatkan sinyal diskrit. Lalu untuk mengubahnya menjadi sinyal digital, kita perlu mengkuantisasi sumbu Y-nya juga. Jadi karena di sini sumbu Y-nya itu masih termasuk sinyal analog, jadi nilainya bisa berapapun juga. Tapi kalau digital tidak bisa seperti itu, jadi perlu ada pembulatan dari titik ke titiknya. Nanti baru kita bisa dapatkan sinyal digital. Ini contohnya sinyal digital 8 bit. Kalau kita lihat dari sisi informasi 01-nya atau di binernya, bilangan binernya, itu nanti bentuknya akan seperti ini. Seperti itu. Kalau ini ditransformasi ke dalam bilangan real. Nah, jadi tipe sinyal itu ada 4 buah. Kalau misalkan berdasarkan tadi kontinuitasnya dan basis nilainya, itu bilangan kontinu yang analog, sinyal yang kontinu dan analog itu nanti akan seperti ini. Sinyal diskrit yang analog itu nanti diskrit itu waktunya terbatas, atau di sumbu X-nya itu dibatasi, tapi sumbu Y-nya itu tidak terbatas nilainya. Lalu kontinu yang digital nanti bentuknya seperti ini, masih terhubung kontinu digital seperti ini. Dan diskrit yang digital. Jadi digitalnya ini di sumbu X-nya ini itu terbatas. Jadi hanya pada N tertentu saja yang bilangan bulat atau integer. Seperti itu. Ini adalah 4 buah tipe sinyal yang nanti akan digunakan ke depannya. Tapi biasanya kalau di pengolahan sinyal itu akan lebih condong ke tipe yang diskrit ini atau yang ini. Diskrit analog atau diskrit digital. Seperti itu. Terima kasih untuk video kali ini, cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi pada video berikutnya.